Om Swastiastu. Halo semuanya, pada kali ini saya akan melakukan pembahasan soal ujian akhir semester 1 mata kuliah Agama Hindu dengan dosen pengampu Dr. Inyomantika MSI. Nah, namun itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Arana Putra dengan NIM 21120211093 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa Asing Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha dari rombel 7. Oke, kita mulai dengan pertanyaan nomor 1. Nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Dan sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Oke. Hmm, nah, nilai dalam agama Hindu yang dapat kita terapkan agar tidak terjerumus ke perbuatan korupsi adalah nilai-nilai Trikaya Parisuddha, yakni Kayike yang artinya perbuatan yang baik, Wacike yang artinya perkataan yang baik, dan Manacike yang artinya pikiran yang baik. Nah, ada pula langkah yang dapat diterapkan dengan menerapkan ajaran Dasa Yama Brata. Nah, ada beberapa poin yang saya masukkan dalam presentasi ini yang dapat diterapkan dalam upaya agar tidak terjerumus ke perbuatan korupsi, yakni Anar Samsa. Nah, Anar Samsa ini merupakan perbuatan yang tidak mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan kepentingan orang lain. Selanjutnya ada Satya. Nah, Satya ini merupakan perbuatan yang jujur. Nah, tidak hanya perbuatan yang jujur, namun disertai dengan perkataan yang jujur. Kemudian ada Dhamma. Nah, Dhamma ini artinya pengendalian diri. Mampu mengendalikan nafsu untuk tidak mengambil uang yang bukan merupakan hak kita. Nah, selanjutnya ada Arjawa. Nah, Arjawa ini artinya berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Hindu, ajaran Dharma. Nah, kemudian ada Mardao. Nah, Mardao ini merupakan rasa rendah hati, tidak sombong dan tidak menunjukkan diri, tidak menunjukkan keunggulan yang ada dalam diri. Nah, selanjutnya nomor 2. Berikan pendapatmu, apakah kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu? Oke. Nah, di Bali, Banten ini memiliki posisi yang penting dalam pelaksanaan upacara yatnya, baik itu yang kecil maupun yang besar. Nah, keistimewaan Banten ini membuatnya memiliki tempat yang tersendiri. Nah, apa saja keistimewaannya? Yang pertama ada pengantar sembahyang kita kehadiran Ida Sang Hyang Widi. Nah, ketika kita bersembahyang, kita memohon uh, permohonan atau memohon sesuatu kesehatan atau kesejahteraan. Nah, kita pasti menggunakan sarana Banten. Melarapan untuk Canang Wangi atau melarapan untuk Banten, saya memohon perlindungan beliau, itu misalnya. Nah, selanjutnya adalah wujud rasa puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widi. Nah, ketika kita telah mencapai apa yang kita inginkan, kita itu mengaturkan rasa puji syukur. Nah, rasa puji syukur ini ketika kita telah mencapai apa yang kita inginkan, mencapai cita-cita kita, tentu kita mengaturkan rasa puji syukur tersebut lewat Banten. Selanjutnya ada sebagai perwujudan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, dari beberapa Dharma Wacana yang dapat saya tonton beberapa waktu lalu yang dipimpin oleh beberapa Sulingge,
dikatakan Banten ini merupakan perwujudan dari ide sains dewasa atau simbolis dari ide sains dewasa. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ketika kita mengaturkan Banten, haruslah kita mengaturkan Banten dengan sempurna. Kita menyusun Banten, kita bertanding, haruslah dalam kondisi yang bersih. Maka dari itu, tidak diperbolehkan sebenarnya kita ketika bertanding atau menyiapkan sarana Banten tersebut, tidak diperkenalkan melakukan kegiatan-kegiatan yang buruk, yang kotor, seperti membentak, berkata kasar, atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, selanjutnya ada soal nomor 3. Nilai apakah yang ada dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak, dan berikan solusinya. Oke. Nah, bisnis prostitusi ini melanggar KYK. Nah, dalam terkait peristiwa ini, KYK merupakan suatu perbuatan yang baik. Bisnis prostitusi ini melanggar poin tersebut. Nah, dalam Sadripu terdapat juga yang namanya nafsu atau kama. Nah, kama yang tak terkenali ini membuat bisnis ini menjadi semakin meluas, sebab keinginan dari mucikari untuk menambah penghasilan itu akan membuat bisnis tersebut menjadi luas. Nah, selain itu, para pelaku prostitusi juga mencari uang dengan cara yang tidak baik, sehingga ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk mengatasi hal tersebut. Seperti yang pertama, menanamkan ajaran agama. Nah, kita selaku umat yang beragama wajib menyebarkan ajaran agama, terutama kepada mereka yang imannya mungkin kurang. Nah, pelaku prostitusi ini tentu memiliki iman yang kurang, sehingga kita wajib membantu mereka dengan menanamkan ajaran agama. Selanjutnya, berusaha berpikir positif. Nah, ketika kita berpikir positif, kita dapat melakukan suatu hal yang positif pula. Selanjutnya ada mencari rezeki dengan usaha yang baik. Nah, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, kita mendapatkan uang dari suatu perbuatan tersebut atau usaha tersebut, kita sama artinya dengan memakan dosa kita sendiri. Nah, serta jika uang tersebut kita berikan kepada orang lain seperti anak, saudara, atau keluarga, tentu mereka juga akan menikmati dosa kita. Ya. Selanjutnya, soal nomor 4. Ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan berikan contohnya? Oke. Nah, ketika kita mengunjungi panti asuhan, kita dapat mempelajari nilai-nilai yang banyak, nilai agama yang banyak, seperti contohnya catur paramita. Nah, dalam catur paramita kita diajarkan untuk maitri atau lemah lembut, karuna atau welas asih, mudita atau menyenangkan hati orang lain, upeksa atau menghargai hati orang lain, menghargai orang lain. Selain itu, kita juga diajarkan untuk merasakan apa yang mereka rasakan, kesedihan apa yang mereka rasakan. Nah, yang sesuai dengan ajaran Tatuam Asi. Tatuam Asi mengajarkan aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Nah, selain itu ada juga nilai-nilai dalam Tripararta, yakni asih atau ulas asih, punya atau berderma, dan bakti itu berbakti. Nah, asih ini kita mengasihi orang, anak-anak panti asuhan, sedangkan punya kita memberikan bantuan kepada mereka, dan bakti kita berbakti. Nah, tidak hanya bakti kita kepada ide sang dewasa, tetapi kepada mereka juga, kepada sesama manusia. Nah, hal ini sesuai juga dengan nilai-nilai yang ada pada Tri Hita Karana. Selanjutnya nomor 5,
Manusia hanya dapat memperoleh ketentraman bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh pada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang yang semacam itulah yang mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah hubungan kepasrahan dengan sikap korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan berikan contohnya. Oke. Hubungan kepasrahan dan korupsi adalah hubungan yang berkebalikan. Sebab seorang koruptor tidak berserah diri. Dia tidak mensyukuri dan tidak puas terhadap apa yang didapatkan. Selalu mengejar materi serta menggunakan cara-cara yang buruk, cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama. Sedangkan kepasrahan adalah kebalikannya. Kepasrahan merupakan kondisi berserah diri, menyadari, dan mensyukuri apa yang telah diterima sebagai usahanya sendiri. Nah, kepasrahan ini adalah perilaku yang sejalan dengan ajaran Dharma. Nah, ada pula contohnya, yakni ketika seorang kepala desa menggelapkan dana hibah untuk perbaikan jalan yang harusnya digunakan untuk kepentingan desa, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, perilaku seorang kepala desa ini adalah suatu perilaku yang tidak pasrah, tidak mensyukuri apa yang dia dapat, tidak mensyukuri gajinya. Dia menggunakan dana yang tidak harusnya dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya ada soal nomor 6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Nah, hubungkan pernyataan tersebut dengan yoga dan pranayama yang Anda pelajari dan Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Oke. Nah, yoga merupakan suatu bentuk pengendalian diri, pengekangan diri atas kenikmatan duniawi melalui gerakan-gerakan yang susah dilakukan atau sukar. Nah, dalam hubungannya dengan pengendalian diri, diperlukan teknik pernapasan agar kita merasa lebih tenang, merasa lebih damai, dan mampu mengontrol pikiran dan perbuatan kita. Sehingga dalam gerakannya juga diperlukan teknik pernapasan atau yang disebut dengan pranayama. Nah, kedua hal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita melakukan yoga tanpa dibarengi dengan menggunakan teknik pranayama, tentunya bukannya energi vital atau bukannya energi yang baik, energi yang positif, pengendalian diri yang kita temukan, namun justru rasa sakit akibat pegal, akibat gerakan-gerakan yang tidak diawali dengan pranayama. Soal nomor 7. Dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati. Apakah makna ungkapan dari Bhagavad Gita yang dimaksud? Nah, ungkapan tersebut memiliki makna, yaitu di saat kita memuja Sang Yang Widi, kita harus tulus, suci bakti dengan penuh cinta kasih tanpa rasa pamrih, serta tidak terikat dengan kenikmatan duniawi. Kita harus berpedoman dengan ajaran Dharma. Dengan begitu, segala yang kita laksanakan akan selalu diberkati olehnya, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam perjalanan atau upaya dalam mencapai moksa. Nah, ketika kita belum mampu atau belum dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan keduniawian, kita juga bisa melaksanakan dengan upaya seperti sembahyang atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan ajaran beliau, mempersembahkan pekerjaan kita kepada beliau.
Sehingga niscaya apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan dalam tanda kutip kebaikan akan direstui, akan dimudahkan oleh beliau, serta kita juga akan dimudahkan dalam perjalanan untuk mencapai moksa. Soal nomor 8, ngapain banyak yang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda ngapain itu? Apakah perlu dilakukan? Oke, ngaben ini bukanlah pemborosan. Jika dilaksanakan dengan perasaan yang tulus, ikhlas sebagai wujud penghormatan dari keluarga yang ditinggal, baik itu anak, istri, saudara, kepada orang yang meninggal, seperti leluhur ataupun orang tua. Nah, ngaben ini merupakan suatu penyucian diri atau penyucian atma yang terlepas dari badan kasar, sehingga kita tentunya memerlukan kegiatan atau upacara-upacara yang banyak dalam pengambilan tersebut. Namun upacara tersebut harusnya dilaksanakan dengan tulus ikhlas agar tidak ada pandangan yajnya itu pemborosan. Ngapain itu pemborosan? Sebenarnya tidak ada pemborosan jika kita melaksanakannya dengan rasa yang tulus ikhlas. Nah, namun ada pula beberapa upaya-upaya kita untuk mengurangi pengeluaran biaya, seperti mengambil upacara dengan tingkatan kanista. Nah, kanista ini adalah tingkatan yang sederhana, bukan yang rendah. Nah, rendah dalam artian buruk, bukan. Kanista ini adalah yajnya yang sederhana. Selanjutnya ada mengambil upacara secara bersama-sama atau massal, misalnya dengan Puludadil. Nah, hal ini marak sekali terjadi di lingkungan kita. Seperti ngambil massal yang dilaksanakan oleh Dadil itu menggunakan dana yang relatif murah, sehingga kita dapat menyucikan atma atau roh orang tua kita, leluhur kita dengan dana yang sedikit. Selanjutnya soal nomor 9, banyak orang Hindu yang bersemangat melakukan upacara yajna besar-besaran seperti ngedelingi dengan biaya yang besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realita ini? Oke, suatu pelaksanaan upacara yajna merupakan hal yang mulia jika didasari oleh rasa tulus ikhlas tanpa merih. Namun, dalam konteks ini, yajna dilakukan secara besar-besaran kemungkinan menurut saya dilaksanakan untuk tujuan pamer, memamerkan kekayaan yang dia miliki. Nah, jika dikaitkan dengan kualitas yajna, itu merupakan suatu upacara yang bersifat rajasika. Nah, rajasika ini memiliki tingkat kemuliaan yang jauh lebih rendah dengan satwika. Nah, menyumbang beasiswa ini juga termasuk kegiatan yajna. Yajna yang dilakukan dengan tulus ikhlas, yajna manusia yajna, dalam bentuk manusia yajna. Sehingga menurut saya lebih baik kita menyumbangkan beasiswa kepada anak miskin ya sekitar 2-3 juta atau 5 juta dibandingkan dengan melaksanakan upacara yajna yang besar-besaran namun didasari oleh rasa yang pamer. Tidak ada artinya yajna tersebut jika didasari oleh rasa ingin pamer, rasa kesombongan. Soal terakhir, ada kutipan Bhagavad Gita, Yatra Yogeswara Kresno Yatra Pararto Danurdara Tatra Srir Vijayo Butir Durwa Nitri Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan musyur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Kutipan Bhagavad Gita 18.78. Nah, berikut ini berikan contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saat kita melakukan suatu kegiatan yang baik,
yang sesuai dengan ajaran Dharma, karena Krishna itu adalah simbol pikiran dan Arjuna itu adalah simbol tubuh atau jasmani. Ketika kita memikirkan suatu pikiran yang positif seperti menolong sesama, secara otomatis, secara sadar maupun tidak sadar, kita juga akan melakukan perbuatan yang baik. Nah, ada pula contohnya, kita memberikan bantuan ke mereka yang membutuhkan, itu didasari oleh keinginan atau pikiran untuk menolong sesama. Oke, baik. Sekian pembahasan soal ujian akhir semester 1 Agama Hindu. Bila mana ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Saksum.